Jadi ini perlu Indonesia menata agar tidak kecolongan 2045 merupakan Indonesia emas. Tata pendidikan dan tata pertanian yang memproduk pangan untuk menyiapkan gizi seimbang bagi bangsa ini. Nah, Indonesia sudah ada, tinggal menata. Pendidikannya ditata, kemudian pertaniannya ditingkatkan. Insya Allah Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan Januari sudah hampir selesai kita lewati. Di bulan Januari ini ada hari yang diperingati secara nasional, yaitu Hari Gizi. Hari Gizi Nasional yang diperingati oleh Indonesia pada 25 Januari kemarin, hari Rabu. Di saat memperingati Hari Gizi Nasional, beberapa pekan yang lalu saya menyampaikan bahwa Indonesia 68% kekurangan gizi. Itu diungkap oleh Harian Kompas. Kemudian Indonesia memiliki bonus demografi, penambahan penduduk yang signifikan di umur yang kalau bisa menangani akan menjadi generasi emas. Beda dengan Jepang. Jepang hari ini kekurangan generasi muda. Sampai negaranya membentuk panitia untuk meningkatkan kembali penduduk mudanya. 60% lebih penduduk Jepang itu adalah penduduk yang usia lanjut. Nah, ini menurut Jepang mengkhawatirkan. Beda Jepang dengan beda Indonesia. Indonesia usia emas dan menjelang usia emas lebih daripada 60%. Namun ada halangan yang dinamakan kurang gizi atau malah gizi. Malah gizi itu ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Kekurangan itu menjadi yang sekarang terkenal itu stunting itu. Kalau kelebihan gizi itu ini obesitas. Dua-duanya kurang bagus. Kelebihan gizi obesitas, kekurangan gizi berpikirnya kurang. Nah, yang dinyatakan oleh statistik tadi, 68% kekurangan gizi. Ini dialami oleh generasi muda. Artinya anak-anak usia sekolah, SMP, SMA itu kalau tidak salah itu antara 26 sampai 30 juta. Itu anak sekolah SMP, SMA. Dalam penelitian
Rata-rata anak sekolah baik SMP atau SMA berangkat sekolah belum sarapan, belum makan pagi hari, tidak makan pagi hari. Bukan belum, tapi tidak makan. Padahal start daripada aktivitas itu sejak pagi sampai petang. Pagi belum sarapan. Kemudian banyak anak sekolah, baik SMP maupun SMA, itu tidak membawa bekal makan untuk siang hari. Maka terjadi sesuatu yang hasilnya tadi itu, penelitian kurang gizi tadi atau malnutrisi, yakni kekurangan gizi tadi. Memperbaiki kehidupan yang kurang gizi jauh lebih sulit daripada kita mempersiapkan kecukupan gizi. Kecukupan gizi itu memerlukan kerja keras, tapi kalau sudah kekurangan gizi, itu berkaitan dengan kader penerus bangsa. Kalau kader penerus bangsa kekurangan gizi, maka dia cara berpikir pun terbatas, kesehatannya pun terbatas. Maka sehat itu ditentukan oleh kecukupan gizi atau gizi yang seimbang, yaitu nutrisi makro itu seperti karbohidrat, protein, lemak. Kalau di tanaman itu N, P, K. Ini harus dipersiapkan. Kalau tidak, yang didengungkan bahwa tahun 2045 merupakan Indonesia emas, ini mengkhawatirkan. Diisi oleh banyaknya generasi penerus yang kurang gizi. Oleh itu, memperbaiki atau mempersiapkan gizi yang seimbang oleh negara, oleh pemerintah, itu lebih ringan daripada memperbaiki kekurangan gizi untuk generasi. Anak-anak sekolah yang jumlahnya hampir 30 juta tadi, menengah dan menengah pertama, menengah atas atau kelas 9 sampai kelas 7 sampai kelas 12, jumlahnya 30 jutaan. Belum sekolah dasar. Nah, memperbaiki gizi, kehidupan, gizi seimbang, itu dimulai dari kehidupan pertama, awal kehidupan. Dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 127 itu, wa idz akhadha rabbuka mim bani Adam, yang selanjutnya Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum. Nah, itu kehidupan mulai. Dari situ sampai batita, bayi bawah 3 tahun, artinya 1000 hari persiapan. Ini harus dijaga. Maka orang dulu itu setiap ada nisa yang mulai hamil, itu dibacakan surat Yusuf, dibacakan banyak surat-surat yang kemungkinan bisa memberikan ruh, memberikan didikan moral sejak dini. Kemudian 7 bulan menjelang lahir
dipersiapkan, ada 7 bulan dan sebagainya. Itu perjalanan untuk mempersiapkan kelahiran. Nah, maka sang ibu yang harus dijaga, menjaga ibu yang akan melahirkan dengan memenuhi gizi seimbang, itu mempersiapkan kader masa depan. Setelah itu di sekolah, sejak di PAUD, ini dididik untuk diberikan asupan yang gizi seimbang. Maka penanganannya sepertinya di bidang pendidikan, karena anak muda atau generasi muda itu masih dalam pelatihan atau pendidikan, maka yang bisa mengontrol itu adalah pendidikan yang tersentralisir, yakni terasramakan. Kalau asrama pasti terkontrol. Maka alhamdulillah kita menempuh itu. Maka guru tinggal memperhatikan masih ada nggak murid yang kurus. Kurus itu dalam arti tidak seimbang, ditimbang. Maka guru harus menimbang tiap bulan. Baik ibtidai, PAUD, ibtidai, sanawi, ali, ini harus diadakan penimbangan 1 bulan sekali. Terus dibaca idealnya berat badannya berapa. Kalau masih kurang berarti gizinya tidak mencukupi, artinya mungkin makannya sembarangan, mungkin makannya sak maunya saja, dipilih-pilih. Nah, ini sekolah berasrama ini sangat penting, dan kita menempuh itu, insya Allah nggak ada yang kekurangan gizi. Kalau kelebihan mungkin seperti Ustadz Halim, kelebihan ya, dan kawan-kawannya gitu. Jadi ukuran kelebihan gizi itu obesitas itu. Saya mulai menurun, tidak obesitas itu. Nah, hadirin sekalian, Indonesia juga harus seperti itu. Harus menempuh pendidikan berasrama seluruhnya. Kalau ingin tidak kecolongan. Apa? Bonus demografi menjadi petaka demografi. Diawali dari sekolah PAUD, nggak usah asrama PAUD. Sekolah dasar kelas 3 mulai berasrama, sekolah menengah pertama, menengah atas, artinya dari kelas 1 sampai kelas 12 itu mulai dibangun dari pendidikan, jangan kekurangan gizi. Sebab nanti kalau kekurangan gizi itu, apa istilahnya, budi pekertinya juga lemah, etos kerjanya juga lemah. Maka dalam kehidupan berasrama ini menciptakan apa, kalau bahasa Arabnya akhlak, budi pekerti yang karim, yang mulia, dan etos kerja yang tertata. Itu kaitan dengan gizi. Untuk mencukupi gizi, lagi-lagi rujukannya adalah pangan. Karena gizi kaitannya dengan asupan. Asupan kaitannya dengan bahan pangan. Bahan pangan lokal, bahan pangan yang kita buat sendiri, bahan pangan yang diproduk sendiri, ini jauh lebih bagus daripada bahan pangan yang diimpor. Sekalipun beras. Beras tanam sendiri, ikan pelihara sendiri, ayam pelihara sendiri, apalagi sayur tanam sendiri, buah tanam sendiri.
Saya baca ada anak sekolah SMP 1 bulan hanya sekali makan sayur itu, makan buah itu. Coba bayangkan ya. Dan kan buah itu adalah kehidupan. Baru saja tadi dibaca 1 bulan sekali saja makan. Maka syukuri, anak-anakku syukuri tiap hari makan buah tidak? Paling dia buah jagung. Ya kalau pisang mudah-mudahan ada terus gitu kan. Jadi ini perlu Indonesia menata agar tidak kecolongan 2045 merupakan Indonesia emas. Tata pendidikan dan tata pertanian yang memproduk pangan untuk menyiapkan gizi seimbang bagi bangsa ini. Jangan seperti Jepang generasi mudanya sangat minim, sisanya adalah sudah generasi sepuh dan sedang mempersiapkan bagaimana menambah generasi baru. Nah, Indonesia sudah ada, tinggal menata. Pendidikannya ditata, kemudian pertaniannya ditingkatkan. Insya Allah Indonesia jaya. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.